Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia dengan analisa teknikal. Ya, kita tidak akan bahas IHSG, kita akan langsung membahas saham-saham yang ada. Kurang lebih kita akan bahas ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk saham pertama yang akan coba kita analisa hari ini adalah Harum. Saham Harum pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami kenaikan 0,57% dengan closing di area 1755. Salah satu saham yang pergerakannya cukup bagus, di mana pada perdagangan hari Kamis atau di tanggal 8 Desember mampu bertahan di atas area supportnya di kisaran 1735 ya teman-teman. Dan juga ketika Harum ini breakout dan mengkonfirmasi cup and handle-nya, sebenarnya di sini ada area gap. Jadi ketika tanggal 8 ini dia turun sampai 1705 sekaligus menutup gap yang ditinggalkan pada waktu naik ya teman-teman. Dan untuk target terdekatnya, saham Harum berpotensi melanjutkan kenaikan ke area 1975 dengan resisten-resisten terdekat yang akan dilewati adalah yang pertama kurang lebih di area 1810 karena ini adalah area yang membuat tertahan daripada saham Harum sebelum koreksi kembali ke area supportnya. Serta yang kedua di kisaran area 1905. Di sini ada gap ya teman-teman. Ketika saham Harum mengalami koreksi, di sini ada gap down di 1905 sampai 1875. Jadi ada potensi mungkin di area tersebut akan tertahan. Jadi kita akan lihat lagi, tapi yang pasti sekarang posisinya ada di area support. Supportnya di 1735 sampai area 1700. Jadi kalau besok koreksi ke area tersebut bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Tapi kalau ternyata gagal breakout atau false break dan malah kembali turun ke bawah, mungkin ada potensi untuk menguji area support berikutnya daripada saham Harum. Jadi silahkan dipantau support dan resisten dari Harum. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Pegas. Saham Pegas pada hari perdagangan terakhir ditutup melemah 2,7% dengan closing di area 1800. Sempat kita buat analisa ada potensi untuk membuat inverted head and shoulders dengan neckline di 1990. Tapi sepertinya perjalanannya akan sedikit tertunda karena setelah koreksi ke area 1800 dan mantul ke 1900 ternyata kembali tertahan dan turun ke area 1800. Jadi akan kita hapus dulu untuk inverted head and shoulders-nya, dan posisinya saat ini sebenarnya saham Pegas ini ada di area support, di mana area supportnya kita tandain di kisaran 1800 sampai 1775. Dan kalau ternyata area support ini jebol, ada potensi untuk menguji area support berikutnya kurang lebih di 1705 sampai 1675 ya teman-teman. Karena bisa kita lihat ketika Pegas waktu itu breakout kenceng, turun sampai kisaran 1700-an. Dan coba kita lihat di time frame yang lebih besar, apakah ada pola-pola lanjutan yang menarik. Dan sebenarnya Pegas ini masih uptrend ya teman-teman, walaupun memang koreksi di minggu kemarin menyebabkan Pegas turun 4,76% dalam seminggu. Sebenarnya tidak ada masalah yang berarti karena Pegas adalah salah satu saham yang jelas masih uptrend, masih bisa terus mempertahankan area trendline uptrendnya ya teman-teman. Dan kalau misalnya koreksi ke 1800-nya ternyata jebol, ada potensi untuk kembali turun
ke area 1705-1675. Penurunan minggu lalu juga sebenarnya volumenya kecil-kecil aja, cuman memang ketika jebol support ya tetap jebol ya teman-teman. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham INDF. Saham INDF tidak terlalu terdampak sepertinya daripada pergerakan IHSG. Karena beberapa hari terakhir IHSG-nya koreksi, saham INDF-nya malah terus ngegas ke atas ya teman-teman. Untuk area support terdekat di area 6.775 dan area resisten terdekat ada potensi mengejar area kisaran 7.200. Teman-teman bisa lihat bahwa saham INDF ini naiknya sangat-sangat kencang ya. Didukung dengan volume yang juga signifikan. Saham INDF beberapa waktu yang lalu juga berhasil mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu cup and handle, dimana ini adalah area cup-nya sampai 6025, lalu yang di kanan ini adalah handle-nya. Kurang lebih seperti ini gambarannya dengan target kenaikan. Kita akan coba ukur dari 6025 sampai area neckline di 6550. Lalu kita letakkan di atas area breakout-nya. Sebenarnya untuk target kenaikan ada potensi nguji area kisaran 7100 ya teman-teman. Jadi memang belum sampai ke resistennya 7200, tapi nggak ada masalah. Kalau misalnya sampai 7100 juga kenaikan yang cukup signifikan, di mana saat ini banyak saham yang malah mengalami koreksi karena IHSG yang cenderung juga koreksi. Perlu diingat juga bahwa saham INDF ini memiliki area gap. Gapnya di 6525 sampai kisaran area 6500. Sebenarnya gapnya kecil aja teman-teman. Hanya selisih 1 tick saja. Jadi silahkan diperhatikan 6775. Kalau ternyata jebol ada potensi menyentuh area 6550 kembali. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Danamon. Bank Danamon beberapa waktu yang lalu sempat naik signifikan ya teman-teman. Sebelum akhirnya dia mengalami koreksi yang juga tidak kalah kencangnya. Posisinya saat ini berada di kisaran area support, di mana area supportnya kita tandain di kisaran area 2790 sampai 2690. Supportnya 2790 sampai 2690. Posisinya sekarang ada di kisaran area support, dan sebenarnya penurunannya 2 minggu terakhir teman-teman, tepatnya di minggu yang lalu ataupun tanggal 26 November. Bisa kita lihat sebenarnya turunnya sudah mulai low volume ya teman-teman. Dimana bisa kita lihat di 2 candle terakhir ini volumenya sudah cenderung menipis, cuman memang ketika jebol support ya kita harus pantau juga ya, jangan sampai kita harus disiplin juga, jangan sampai kita nggak disiplin dan akhirnya menyebabkan kerugian. Posisinya Bank Danamon di support, silahkan teman-teman pantau 2790 2690. Kalau misalnya bisa rebound, resisten terdekat angka psikologis 3000, kalau bisa breakout dari 3000 mungkin akan ngejar area kisaran 3160. Jadi lumayan, kita akan pantau 2690 selama nggak jebol, artinya menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham Bank Danamon. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah ADMR. Adaro Mineral Indonesia Tbk. Pada perdagangan hari terakhir hari Jumat yang lalu ditutup minus tipis 0,6% ya.
di mana Bang ADMR ini masih bisa mempertahankan supportnya di 1620. Bisa kita lihat tanggal berapa ini, 7 Desember dan tanggal 8 Desember, 2 hari dimana sebenarnya area low-nya menjebol daripada 1620, tapi kemudian ketika closing masih bisa kembali di atas area 1620. Jadi kalau teman-teman mau cicil-cicil beli atau mau buy on weakness, silahkan pantau area 1620-nya. Selama nggak jebol, jelas cukup menarik. Tapi kalau kemudian jebol, ada potensi kembali mengalami pelemahan. Resisten terdekat ada di 1730, dan kalau 1730-nya bisa breakout, ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan ke kisaran 1900. Jadi silahkan dipantau 1620 sebagai area support dari ADMR dan 1730 sebagai area resisten terdekat daripada ADMR. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah PBRX, PT Pan Brothers Tbk. Pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami kenaikan 1,68%. Salah satu saham yang cukup volatil ya teman-teman, pergerakannya naik turun dengan sangat signifikan. Bisa kita lihat memang beberapa minggu terakhir mulai muncul volume-volume besar, walaupun memang kenaikannya dan penurunannya juga sangat cepat. Yang cukup menarik adalah teman-teman, di sini saya tandain area supportnya tuh di kisaran area 118 sampai kisaran 110. Jadi kita tandain di bagian bawahnya aja di 110. Kenapa saya tandain di situ dan kenapa itu menarik? Kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, di sini kita gunakan time frame 1 jam. Teman-teman bisa lihat bahwa ketika PBRX ini koreksi ya, volumenya dari hari ke hari itu cenderung menipis teman-teman. Walaupun memang dia turun ke support, tapi volumenya tuh cenderung menipis. Dan di sini teman-teman boleh lihat ketika PBRX ini turun kan, ARB, lalu kemudian ada yang coba angkat, dan ketika dia turun kembali, kita lihat nih, di sini ada beberapa yang memang volumenya besar-besar. Akhirnya ketika coba kembali diangkat, nah koreksinya malah low volume. Jadi silakan dipantau aja 110-nya, kalau masih mampu bertahan di atas 110 tentu ada potensi ngejar area resisten-resisten yang ada di atas. Baik itu di kisaran 140, 150 ataupun di 160. Jadi PBRX untuk teman-teman yang bisa pantau di 110 jelas cukup menarik. Karena ketika koreksi volumenya sudah cenderung nggak ada, menipis, jadi bisa buy on weakness. Kalau ternyata tetap jebol dari 110-nya, tentu harus disiplin untuk meminimalisir resiko yang ada. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham dari Harum, Pegas, INDF, Bank Danamon, ADMR, dan PBRX. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan dicek kembali, kalau tidak cocok silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.